Tapi awake melok mangan colongan iku ngerti lek iku barang colongan. Ayo ngatut to Pak. Kami mawon. Iku jenenge penadah ya. Ngatut hukumnya kena dihukum, sama-sama dihukum ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, cek kamu nih. Besok itu juga muni. Karena itu Bapak Ibu sekalian, informasi seperti ini wajib kita tahu. Di ayat lain itu di surat 19, surat Maryam, di ayat 38 itu Allah menyatakannya, asmi bihim wa absir yauma yaktunana. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Sing diterangno lho. Sing tajam lho. Satu, pendengaran. Kenapa lho? Penglihatan. Karena pendengaran kita enggak tajam lho. Penglihatan kita enggak tajam. Buktinya apa? Umur kalau sudah tua sedikit kan. Moco tulisan ini gak baca ketok. Kecuali disambung itu. Ya, baru disambung lo ketok. Jadi kalau nggih ketok nih, cuma kurang terang titik. Disambung ini ketok kurang. Nah ini sudah pengurangan namanya. Ya, pengurangan. Artinya terbatas. Besok itu Pak Bu, pendengaran kita dibuat terang. Perjalanan 500 tahun, suarane perjalanan 500 tahun. Itu sekarang sudah didengar. Besok akan terjadi sesuatu. 500 tahun itu suwi itu. Suwi. Awake dhewe lho ngaku. Dugi mriki naik kapal terbang nang Mekah. Itu 12 jam. 12 jam itu harus dino. Lek kira-kira sedino ngono ya mulai itu kok ndi ya kira-kira. Kene nang Mekah, ditambah lagi kemana? Ke Jerman, ditambah lagi ke Amerika, ditambah lagi ke Australia, baru sedino. Baru sahunan ya? Baru sahur. Ini 500 tahun. Jauh. 500 tahun perjalanan. Suaranya neraka. Suara neraka yang mengancam sudah didengar. Gemuruhnya suara neraka. Kemudian gue memakai tahu kepirnya. Kemudian orang bodoh, nopo suara ini nopo gemuruh api, gemuruhnya mengancam orang yang akan masuk ke dalamnya. Itu 500 tahun dapat didengar. Hidup kita dapat membau baunya surga 500 tahun berjalan. Baunya surga sudah dibau ke sini. Guru ke surga guru ke pedong tapi ambune wis pedong. Kita jamkan. Begitu juga mata. Mata ini enggak kelihatan apa. Sekarang ini hanya kelihatan yang besar-besar. Jin enggak bisa. Panjenengan kenal kali jin? Kenal ya? Kenal namanya jin. Tapi gak jin kan? Gak ketok jin. Besok akan diperlihatkan mata penglihatan ini tajam, ketok. Oh, jin ini. Sekarang nggak ono wong gambar model kaya ono sumune barang. Itu gambar. Itu jin yang seperti jin yang sebenarnya seperti apa? Kita tak tahu. Lek ono wong terus ngerti dirinya itu apa? Tahu jin. Maka orang ini sangat bahaya dalam keimanan. Berarti orang itu loh bisa ndelok jin padha karo wong iki koncone sangat bahaya Pak. Dan kalau dia itu melihat jin misalnya melihat jin itu sebetulnya kebohongan. Betul. Lihat setan kebohongan. Karena di dalam Quran surat 7 di surat Al-Araf di ayat 29
itu disebutkan begini. 29, 33. Ayat 27 kita lihat ayat 27. Ya bani Adama, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Bagus, anak bersorak. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Terus ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk melihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah di sini sesungguhnya ia setan, jin dan pengikutnya itu melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Ini Quran loh. Kita tidak bisa melihat jin, kita tidak bisa melihat setan. Ada orang mengatakan, saya melihat jin, saya berteman dengan jin. Bahaya itu. Bahaya itu dalam kehidupan beriktikad ketauhidan. Quran yang mengatakan kamu tidak bisa melihat jin dan pengikutnya jin, tapi jin dapat melihat kamu. Jadi kalau kita melihat ayat ini, kesadaran kita artinya kehidupannya seperti ini, itu yang baik. Yang penting lagi tidak sekedar hidup, tapi memperdalam ilmu tentang dunia dan akhirat, supaya kita tahu prosesnya nanti hidup itu seperti apa. Karena itu kalau kita tidak tahu Pak Bu, nanti kecewa ketika sampai di akhirat, kaget aku, gak tahu kurung kok terus orang keadaan semacam ini, kaget. Nah, nanti kita jauhkan juga penglihatan kita dapat melihat malaikat. Malaikat itu sekarang tidak dapat kita melihat, nggak bisa. Nanti diperlihatkan. Hanya Rasul saja yang diberi kesempatan oleh Allah di dunia dapat melihat bentuk Jibril yang asli. Bentuk Jibril yang asli. Tapi yang lain-lain Jibril datang kepada Rasulullah itu bentuk manusia. Ketika menyampaikan apa? Wahyu. Tapi pernah Jibril dalam bentuk Jibril itu hanya pada Rasulullah, pada Rasulnya Allah yang dikehendaki. Kalau kita tidak tahu, muhtiina ilad da'i tadi di ayat surat 54 Qamar ayat 8. Ada kalimat muhtiina ilad da'i. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Mereka ya kita ini Pak, dengan cepat. Terus seperti apa datanya itu? Nah, itu kan dibangkitkan ini, kebangkitannya itu seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada di antara dia dengan Allah seorang penerjemah. Dia melihat ke sebelah kanannya, maka tidak dilihatnya selain amal yang dikerjakannya. Dia melihat ke sebelah kirinya, maka tidak dilihatnya selain amal yang dikerjakannya. Dia pun melihat ke depannya, ternyata yang dilihatnya adalah neraka. Maka jagalah dirimu dari neraka, meskipun dengan menginfakkan separuh kurma. Hadis riwayat Muslim.
mengatakan kiamat adalah Adam. Ketika itu anak cucunya berusaha melihatnya, lalu dikatakan, inilah bapak kalian Adam. Adam berkata, saya sambut panggilanmu dengan senang hati. Yang memanggil tadi berkata, tampilkanlah rombongan penghuni jahanam dari kalangan anak cucumu. Adam bertanya, ya Rabb, berapa orang yang harus saya tampilkan? Allah berfirman, tampilkanlah 99 orang dari 100 orang. Anak cucu Adam itu nanti apa? Disuruh mengumpulkan oleh Allah pada Nabi Adam. Anak cucumu Adam semua, ya Allah, kumpulkan. Setiap 99 itu kumpulkan satu orang. Di sini sebutkan satu orang itu untuk apa? Nah, ini coba kita lihat. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika ada mengambil dari kita seorang dari 100 orang. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika ada mengambil dari kita 99 orang dari 100 orang, siapakah di antara kita yang masih tersisa? Beliau menjawab, sesungguhnya umatku dibanding umat-umat yang lain seperti sehelai bulu putih di badan sapi yang berwarna hitam. Jadi 99 masuk neraka, 1 masuk surga. Jangan-jangan orang itu gak kata. Tapi kalau dia lihat dari jumlah seluruh di dunia, ini kan kalau di sini ya, kalau dilihat dari jumlah seluruh dunia, ini mudah-mudahan kita termasuk golongan 1 yang masuk surga. Masya Allah, akan terjadi semacam itu. Bang, umat di dunia ini yang sekian miliar yang terdaftar dalam sensus Islam itu 1,8 M. 1 M pundur 800 juta. Sedangkan penduduk dunia itu jumlahnya 8,5 M. Oke. Berarti kalau dikurangi berapa? 8,5 M dikurangi 1,8. Ini cuma kayak si 6,2 M. 6,7 M. Ya, itu yang tidak Islam. Padahal menurut aturan ajaran Islam, ajaran Allah, yang berhak masuk surga itu hanya Islam. Karena agama yang paling benar menurut Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah di dunia ini agama Islam. Kalau yang lain mengklaim setiap agama benar silakan. Tapi kita sebagai umat Islam berdasarkan Al-Quran surat 3 ayat 19 itu Allah menyatakan sesungguhnya agama yang kami ridhoi di dunia itu adalah agama Islam. Jadi menurut Allah selain Islam katanya kayak gak diridhoi katanya dulu ayat ini. Nah, lanjut kita lihat. Sejatinya umat Rasulullah sangatlah sedikit. Jumlah umat Islam yang mayoritas di negara Indonesia ini ternyata sangat sedikit dibanding umat lain dalam peradaban sejak terciptanya manusia. Telah disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Allah mengumpulkan hamba-hambanya pada hari kiamat dalam keadaan telanjang tanpa busana dan tidak dihitan, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis sahih. Kemudian mereka diberi pakaian. Orang-orang soleh mendapat pakaian yang mulia dan orang-orang jahat mendapatkan pakaian bergetah, pakaian karatan, serta pakaian buruk dan menjijikan lainnya. Hamba Allah yang pertama berpakaian gelap di padang mahsyar adalah Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, makhluk pertama yang berpakaian pada hari kiamat ialah Ibrahim Al-Khalil.
Dan orang pertama yang memakai pakaian dari surga adalah Ibrahim. Ia memakai hullah, pakaian yang menutup seluruh badan dari surga. Dan sebuah kursi didatangkan dan dilempar dari sebelah kanan arsy dan diberikan kepadaku. Lalu aku memakai hullah dari surga yang tidak diperuntukkan bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang-orang yang bertakwa tidak akan dikumpulkan dengan berjalan kaki, tidak pula dengan cara dihalau secara kasar. Mereka dikumpulkan dengan mengendarai kendaraan terbagus yang belum keindahannya pernah dilihat, dihiasi oleh perhiasan emas permata yang indah berkilau. Bukan kendaraan, Pak. Tapi kendaraan sama saja belum ditutur. Rasulullah sendiri tidak menyebutkan. Ya, apa kendaraan ini tidak tahu. Karena nanti datang ada yang rombongan, ada yang sendiri-sendiri. Sementara itu orang-orang Islam yang banyak berbuat dosa akan dikumpulkan dalam keadaan duka bermuram durja, yaitu di hari yang di waktu itu ditiup sangkakala. Dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru buram. Al-Quran Surah Toha ayat 102. Kondisi yang lebih mengenaskan akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan hina, berjalan dengan mukanya dalam keadaan haus, buta, tuli, dan bisu, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang Dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan pekat. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Bisu, buta, tuli. Bisa ngaku gak? Tidak bisa. Karena tidak bisa diseret-seret oleh mereka. Namanya dewi nuntut orang buta lama-lama di masa tidak seret. Mungkin seretannya sekeras kendaraan berjalan. Nah terus diseret sampai kapan? Nah kalau itu perjalanan menunggu menuju kepada panggilan tadi, ayo misalkan bahasa tadi, kumpul di sini misalkan, itu berapa tahun berjalan itu? Diseret, ngentek aku aja ya. Ini calonnya masuk neraka. Karena itu tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 97. Surat Al-Isra ayat 97 itu menyatakan seperti itu. Nah kembali ke sini. Nah Bapak Ibu dan sekalian, mengikuti petunjuk suara komando itu datang berkelompok, dikisahkan di surat 78 ayat 18, dan datang sendiri-sendiri dikisahkan di surat 19 ayat 9. Yang pertama surat 78 ayat 18, Allah menyatakan yauma yunfakhu fis suri fatahtuna afwaja. Surat 78 ayat 18, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Nah, datang berkelompok-kelompok. Ada lagi surat 19 ayat 95, surat Maryam. Allah menyatakan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Surat 19 ayat 95. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang berkelompok, ada yang berkelompok,
datang memenuhi panggilan tadi, ada yang sendiri. Panjenengan milih si kelompok apa sendiri? Suruh saling ukur. Apa kita termasuk tergolong di kelompok? Apakah kita termasuk di golong sendiri-sendiri? Tapi kalau orang yang beriman Pak Bu, masih sendiri-sendiri tidak ada rasa takut. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan dia sudah percaya diri bahwa amal perbuatannya sudah baik, dan yakin Pak Bu. Apalagi kalau dia mati syahid, yakin-yakinnya mati syahid. Itu pun juga ada kekhawatiran ketika dia mati syahid. Kalau dia itu punya hubungan dengan sesama manusia belum diselesaikan, itu juga tertunda masuk surga. Misalkan diutang, ditunda. Soalnya ada sahabat yang pernah bertanya, ya Rasul, saya itu cinta Islam. Oh baik, baik. Saya juga cinta engkau ya Rasul. Itu baik juga. Ya Rasul, kalau saya mendaftar diri jadi angkatan perang, terus saya mau bela Islam terus perang, saya meninggal, bagaimana ya Rasul? Kamu mati syahid, surga. Jadi orang alhamdulillah. Terus pamitan Rasulullah, pamitan lagu mereka daftar perang, angkatan perang. Jadi kok dalam aku kurang jauh, aku malaikat Jibril datang. Ya Rasul, kecuali punya hutang. Diceluk mana? Mas